Ketika ada keputusan dari MK, kan ada keputusan, kemudian sesudah itu ada MK, gitu kan? Dan MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh, itu adalah keputusan dari MK. Jadi saya tidak menuduh, saya menyampaikan fakta. Karena itulah saya kemudian tidak bertanya tentang langkah, saya bertanya bagaimana perasaan mendengar itu. Bila negeri ini kompromi pada kode etik, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Yang saya istilahkan ordal. Aturan main sudah dibuat, di tengah jalan aturan main diubah. Kalahnya oleh siapa? Ordal. Siapa yang harus menjadi penjaga etika? Yang menjadi penjaga etika itu semua yang pimpinan. Berarti perlunya apa? Perubahan itu kira-kira. Kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan ndasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa. Apa yang mau diperjuangkan oleh Pak Anies dan Mas Gibran? Belum pernah bicara. Sehingga saya katakan tolak. Itu aja Pak jawabannya. Nah, kenapa ketika ditawari oleh Pak Ganjar mau? Nah, saya ingin katakan yang pertama tentu saja karena koalisinya udah memenuhi syarat itu satu. Yang kedua Pak, dan visinya kan belum ketemu, saya bilang. Kita mau memperjuangkan apa? Kalau dengan PDIP begitu dipanggil diberitahu ini visinya. Oke, saya tanda tangan, bersedia. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Saat bicara tentang ibu kota baru kita, banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN, mending dibagi-bagiin ke orang miskin. Itu pola pikir yang sempit, yang cuma mikirin solusi sementara. Kepadatan penduduk, populasi yang membludak, polusi yang semakin parah, itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan solusi jangka panjangnya. Dan IKN adalah solusi tersebut. IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan yang mungkin akan datang di masa depan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Kita pengen IKN menjadi simbol dan juga cikal bakal pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris, dan saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua kan dilibatkan, UMKM, warga lokal, dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK, yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik.
oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan,
dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Kita di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru partai itu cuma 3, Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Merdeka!
Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih. Karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda.
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Setelah debat ketika Anies menanyakan tentang perasaan Pak Prabowo, tentang keputusan MK yang melanggar etika berat, dan Anies bertanya soal itu, Pak Prabowo nggak menjawab langsung. Cuma menjawab Anies, Mas Anies, Mas Anies. Perkelahian dalam tanda kutip Pak Prabowo dengan Pak Anies. Bahkan suasana panas di debat itu akhirnya menjalar keluar. Tapi rupanya bagi Pak Prabowo nggak selesai cuma di forum debat. Pada saat di acara internal Gerindra, dia kembali menyerang Anies Baswedan dengan statement etika ndasmu. Jadi ndasmu itu kata makian yang kemudian menjadi kosakata politik dan sering dilontarkan oleh Pak Prabowo. Itu bukan hal baru, bukan cuma ditujukan kepada Anies Baswedan, tetapi dulu sebelumnya ditujukan kepada Jokowi kata makian yang sama. Sebetulnya nggak baru juga apa yang disampaikan Pak Prabowo soal ndasmu itu, kalau sekarang ditujukan kepada Anies Baswedan yang bertanya soal etika, pada tahun 2019 kata-kata ndasmu itu disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi. Ketika Pak Jokowi ngomong tentang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Pak Prabowo ngomong 5% ndasmu. Tapi yang menjadi persoalan sebetulnya bukan itu. Apapun ceritanya, Pak Prabowo tetap saja seorang capres. Orang yang akan memperebutkan jabatan, dan jabatan itu menjadi simbol dari 270 juta rakyat Indonesia. Ada yang bilang kan waktu Pak Prabowo ngomong itu di lingkungan internal Gerindra. Dia bicara di kalangan partainya sendiri. Jadi ketika dia ngomong ndasmu soal etika, itu nggak ada masalah. Karena sama kayak kita sama teman-teman kita kalau ngobrol kan pertempuran, atau katakanlah perdebatan seru Anies sama Prabowo itu menjadi perbincangan publik. Dan ada satu lagi yang juga terus diperbincangkan oleh masyarakat. Cara Mas Ganjar dalam debat itu. Tampilan dia dalam debat itu. Kalau Pak Prabowo memposisikan dirinya seolah-olah 100% akan melanjutkan program Jokowi. Kalau keputusannya diambil dengan cara-cara yang marah, dengan cara-cara yang tidak rasional, keputusannya diambil dengan cara-cara yang sembarangan,
kan kita tahu dong dampaknya bagi masyarakat banyak. Mungkin saja kalau bicara soal politik anggaran, makan uang gratis nanti akan menghilangkan bantuan PKH, bansos, BPJS gratis, bantuan sekolah buat anak-anak miskin. Ini beresiko. Jadi kalau kita bandingkan Prabowo yang ngaku sebagai penerus program-program Jokowi, justru programnya bisa bertolak belakang, karakternya bisa bertolak belakang. Padahal kalau kita tahu karakter Pak Prabowo sama karakter Pak Jokowi itu berbeda 180 derajat, saling bertentangan. Kita nggak pernah tuh lihat Pak Prabowo berkomunikasi dengan petani, belusukan ke masyarakat. Kita nggak pernah lihat bagaimana komunikasi yang intens seorang Prabowo dengan masyarakat. Yang kebanyakan dipikirin oleh Pak Prabowo adalah dari dulu sampai sekarang soal persenjataan, keamanan, soal hal-hal yang menyangkut tentang pertahanan negara. Sementara bagi para petani di bawah, bagi para nelayan, yang dibutuhkan mereka adalah soal kesejahteraan. Sementara Anies Baswedan mengambil posisi menentang atau beroposisi terhadap berbagai kebijakan Pak Jokowi. Contohnya kemarin ketika di debat ditanyakan soal IKN, Anies akan membatalkan atau menghentikan pembangunan IKN. Begitulah ceritanya. Artinya apa? Artinya 100% apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti salah. Oleh karena itu Anies melakukan posisi politiknya selalu berseberangan. Jadi kalau Pak Prabowo kita anggap sebagai tesis, Pak Anies kita anggap sebagai antitesis yang saling bertentangan, Mas Ganjar tampil sebagai sintesis, sebagai jalan keluar dari dua kubu yang saling berhadap-hadapan ini. Kalau kita baca tentang karakternya Mas Ganjar, itu memang equal atau sangat mirip dengan karakternya Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang nggak percaya Pak Prabowo bisa melanjutkan program-programnya Jokowi. Saya termasuk orang yang meragukan Pak Prabowo mampu meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia. Saya termasuk orang yang meragukan. Kenapa? Karena fakta membuktikan 2 kali dalam Pilpres kemarin, Pak Jokowi adalah lawannya Pak Prabowo. Jadi bagaimana mungkin orang yang terus-menerus menjadi lawan, kalaupun sekarang dia adalah bawahannya Pak Jokowi, itu mampu menyerap 100% apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Pak Prabowo adalah lawan yang paling keras. Sampai keluar kata endasmu untuk Jokowi. Sementara Ganjar adalah partner kerja yang paling lama mendampingi Pak Jokowi sebagai gubernur Jawa Tengah dengan karakter dan gaya yang sama. Saya orang yang percaya bahwa Ganjar adalah orang yang pas untuk melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Tentu saja dari semua program itu ada yang perlu dipercepat, ada yang perlu dikoreksi sedikit agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan. Ada yang ngomong, lo kan nanti ada Gibran. Ingat deh, Wapres itu fungsinya ya ban serep. Itu ada dalam undang-undang. Dia hanya menggantikan kalau presidennya mungkin tidak sempat. Dia hanya mendampingi presiden, tidak punya kewenangan khusus. Coba perhatikan bagaimana peran Pak Ma'ruf Amin sekarang. Kan nggak punya kewenangan khusus. Ada dan tiadanya hampir sama saja. Jadi fungsinya Mas Gibran misalnya kalau dia mendampingi Pak Prabowo mungkin akan mirip-mirip dengan Pak Ma'ruf Amin. Artinya yang akan menentukan masa depan kita, kebijakan-kebijakan kita itu lebih kepada presidennya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden ya Pak Prabowo yang menentukan. Sementara kita tahu karakter Prabowo itu 180 derajat berbeda dengan Pak Jokowi. Artinya baik karakter, kesamaan pandangan, visi dan cara kerja, Ganjar jauh lebih mirip dibanding Jokowi ketimbang Prabowo yang mengklaim sebagai penerus Jokowi. Kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat, hobinya yang langsung terjun belusukan menemui masyarakat, itu sudah jadi rahasia umum. Dan kita tahu kalau Pak Prabowo baru 4 tahun bekerja sama dengan Jokowi, sementara Ganjar tuh hampir 20 tahun, 15 tahun lah setidaknya bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Pak Jokowi ada di Jawa Tengah, Mas Ganjar juga
bagian dari Jawa Tengah. Pak Jokowi kemudian naik di Jakarta, Mas Ganjar juga orang yang mendorong-dorong prestasi atau kinerja Pak Jokowi. Apalagi pada saat Jokowi naik sebagai presiden dengan segala kebijakannya. Otomatis Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah itu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pusat menjadi kebijakan di daerahnya. Dan sudah terbukti kebijakan itu bukan hanya berhasil, tetapi pencapaiannya jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lain. Jadi saya percaya kalau dibilang bahwa nanti presiden pengganti Pak Jokowi, siapa yang paling pantas melanjutkan program-program Jokowi? Ya Mas Ganjar. Pak Prabowo slogannya iya, seolah-olah lebih Jokowi dari Jokowi. Tetapi kalau kita bicara soal karakter, kita bicara soal gaya kerja, kita bicara soal style kepemimpinan, kita bicara soal struktur berpikir, itu 180 derajat berbeda dengan apa yang menjadi cirinya Pak Jokowi. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang.
HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan Khilafah atau sistem Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.